Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Fadilah dari kelas 10 absen 23. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, teknik, dan kesalahan pada lari jarak pendek, renang gaya dada, lompat jauh, dan kebugaran jasmani. Pengertian dari lari jarak pendek adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan, dari garis start hingga garis finish. Nah, pemenangnya itu ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Terdapat juga nih 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek. Yang pertama ada lari jarak 100 meter, yang kedua ada lari jarak 200 meter, dan yang terakhir ada lari jarak 400 meter. Ada juga nih macam-macam aba-aba yang selalu digunakan dalam lari jarak pendek, yaitu yang pertama ada aba-aba bersedia. Pada aba-aba bersedia itu dilakukan setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari melakukan start jongkok bebas memilih antara start pendek, menengah, ataupun jauh. Aba-aba yang kedua ada aba-aba siap. Setelah starter memberikan aba-aba siap, maka posisi badan pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk 120 sampai 140 derajat. Nah, posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi daripada bahu. Pandangan mata ke depan. Aba-aba yang ketiga ada aba-aba ya, yaitu setelah starter memberikan aba-aba ya, maka pelari mendorongkan kaki depan ke balok start, dan bersamaan dengan itu, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk atau lutut diangkat ke depan atas. Teknik lari jarak pendek yang pertama ada kaki melangkah dan selebar mungkin atau secepat mungkin. Yang kedua ada sikap badan condong ke depan, pandangan lurus ke depan. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada ayunkan lengan dengan kuat ke depan, dada di atas pinggang. Kesalahan yang sering terjadi pada saat lari jarak pendek yaitu yang pertama, itu pada saat start atau pada saat aba-aba bersedia. Biasanya pelari itu tidak membentukkan tangannya bentuk huruf V, dan juga jarak antara kaki kanan dan kaki kiri tidak seketat. Yang kedua itu pada saat berlari. Pada saat berlari, pemain biasanya atau kadang juga itu melenceng ke garis lintasan peserta yang lainnya. Itu bakal mengganggu peserta lainnya. Terus yang ketiga yaitu pada saat finish. Nah, pada saat finish ini badan tidak dicondongkan ke depan. Berenang gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas karena batang tubuh pada saat renang gaya dada selalu dalam keadaan tetap. Nah, ada juga nih teknik pada saat renang gaya dada. Yang pertama, ada teknik meluncur, yaitu berdiri di tepi kolam dan menempelkan satu kaki pada dinding kolam. Kemudian, bungkukkan badan sejajar dengan permukaan air. Lalu, arahkan kedua tangan ke arah depan menghimpit daun telinga dan dorong tubuh dengan kuat ke arah depan. Yang ketiga ada lompat jauh. Lompat jauh adalah olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan. Seorang atlet melompat sejauh mungkin dari garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya. Nah, ada juga nih teknik-teknik lompat jauh. Yang pertama, ada teknik awalan, yaitu seseorang berlari secepat mungkin supaya dapat memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Yang kedua, ada teknik tolakan, yaitu setelah berlari melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpu, menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Yang ketiga itu ada teknik melayang, yaitu gerakan yang dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Ketika melakukan teknik ini, badan harus tetap terjaga keseimbangannya. Teknik yang keempat atau yang terakhir yaitu teknik mendarat. Teknik ini harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai badan atau tangan justru jatuh ke arah belakang dan akan mengalami cedera ketika mendarat gunakan kaki dua-duanya. Teknik yang keempat yaitu teknik mendarat. Teknik ini harus dilakukan dengan baik, jangan sampai badan atau tangan justru jatuh ke arah belakang dan akan mengalami cedera. Ketika mendarat, gunakanlah kedua kaki. Teknik yang kedua ada teknik mengambil napas, yaitu angkat kepala ke atas sehingga mulut kamu sejajar dengan permukaan air. Teknik ini dilakukan ketika kedua lengan mendorong air ke belakang, saat tangan sudah sampai di bawah dagu dan akan kembali diluruskan. Turunkan kepala secara perlahan-lahan ke dalam air.
Ketiga, ada teknik menggerakkan tangan, yaitu menggerakkan tangan ke arah dada dengan posisi yang sejajar permukaan air. Kepala juga sejajar dengan permukaan air. Yang keempat, ada teknik menggerakkan kaki, yaitu lakukan gerakan kaki mirip lumba-lumba, luruskan kaki ke belakang sampai badan terapung di atas permukaan air. Tarik tungkai kaki di bagian bawah bersama mendekati pinggul. Lalu, pergelangan kaki diputar mengarah keluar dan membentuk sudut 50 derajat. Lalu kedua kaki digerakkan seperti menendang hingga kedua kaki bertemu kembali. Kesalahan yang sering terjadi pada saat renang gaya dada yaitu: pertama, pinggul naik akibat posisi lutut turun. Yang kedua, pengambilan napas terlalu cepat. Yang ketiga, kaki kaku tidak mampu menyamping. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tarikan terlalu dalam. Yang ketiga ada lompat jauh. Lompat jauh adalah olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan. Seorang atlet melompat sejauh mungkin dari garis lompat, kemudian melayang di udara, dan mendarat sejauh-jauhnya. Nah, ada juga nih teknik-teknik lompat jauh. Yang pertama, ada teknik awalan, yaitu seseorang berlari secepat mungkin supaya dapat memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Yang kedua, ada teknik tolakan, yaitu setelah berlari melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpu menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Yang ketiga ada teknik melayang, yaitu gerakan yang dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Ketika melakukan teknik ini, badan harus tetap terjaga keseimbangannya. Teknik yang keempat yaitu teknik mendarat. Teknik ini harus dilakukan dengan baik, jangan sampai badan atau tangan justru jatuh ke arah belakang dan akan mengalami cedera. Ketika mendarat, gunakanlah kedua kaki. Kesalahan yang sering dilakukan pada saat lompat jauh yaitu mengalami perlambatan saat take off atau melompat, melangkah sebelum melakukan take off atau melompat, posisi tubuh saat melayang di udara terlalu dekat dengan tanah, yang terakhir mempercepat langkah saat ingin tolakan. Yang keempat yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Komponen-komponen kebugaran jasmani antara lain yang pertama, ada kelenturan. Kelenturan yaitu kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Yang kedua, ada keseimbangan yaitu kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Yang ketiga adalah kecepatan, yaitu kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Yang keempat adalah kelincahan, yaitu merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. Yang kelima adalah kekuatan, yaitu kemampuan otot. 3 gerak dasar dalam latihan kebugaran jasmani, yaitu yang pertama ada bergerak, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada mengangkat, yaitu rangkaian gerak melawan beban. Yang ketiga ada meregang, yaitu rangkaian gerak mengulur otot dan meregangkan persendian. Contoh-contoh kebugaran jasmani. Yang pertama ada sit up, back up, push up, pull up, naik turun tangga, dan lain sebagainya.